Apa benar dengan Ibu Nia? Iya, betul saya. Silakan duduk ya, Bu. Iya, Bu, makasih. Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia. Ibu bisa panggil saya Sofi supaya lebih nyaman aja. Bagaimana perjalanan hari ini, Bu? Apakah lancar? Iya, Bu Sofi, alhamdulillah tadi saya berjalan ke sini tuh lancar, nggak ada macet. Alhamdulillah. Ini anaknya ya, Bu. Cantik sekali. Namanya siapa? Namanya Aisyah, Bu. Oh, Aisyah. Halo, Aisyah. Baik, Ibu Nia, terkait kedatangan Ibu hari ini, apa yang membuat Ibu ingin berkonsultasi, Bu? Gini, Bu, jadi kemarin waktu penimbangan di posyandu, bidan bilang kalau berat badan anak saya itu udah di bawah garis merah, Bu, di KMS. Terus saya tuh jadi khawatir banget, apalagi kan Aisyah itu kelihatannya lesu, terus juga kurang aktif, Bu, nggak kayak teman-temannya yang lain. Terus direkomendasikan ke sini buat konsultasi sama ibu, sama bidan yang kemarin, Bu. Oh, Ibu pasti merasa cemas ya, Bu. Apalagi kalau melihat Aisyah yang kurang aktif dan juga lesu. Pasti Ibu merasa khawatir ya, Bu. Iya, Bu, saya khawatir banget. Apalagi nih, Bu, Aisyah itu nafsu makannya menurun. Dia itu jarang mau makan nasi sama sayuran, Bu. Dia itu maunya cuma makan sosis sama nugget aja. Oke, baik. Kita cari solusinya bersama-sama ya, Bu. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu berkenan jika saya tanya lebih rinci terkait apa yang Aisyah makan satu hari kemarin? Buat apa ya, Bu? Nanti kalau saya cerita, nanti saya dicap jadi ibu yang buruk lagi. Ibu nggak usah merasa khawatir ya, Bu. Di sini saya tidak akan menilai Ibu sebagai orang tua yang baik atau buruk. Ibu pasti akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk Aisyah kan ya, Bu. Di sini saya hanya ingin memahami bagaimana kebiasaan makan Aisyah, biar kita bisa mencari solusinya bersama-sama, Ibu. Nanti semua yang Ibu ceritakan di sini itu bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk membantu Aisyah, Ibu. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu saya berkenan deh. Baik Ibu, terima kasih telah berkenan ya Bu. Kita mulai dari pagi hari ya Bu. Kira-kira Aisyah itu bangunnya jam berapa ya Bu? Jam 9 dia baru bangun, Bu. Jam 9. Baik, setelah jam 9 itu apakah Aisyah ada makan lagi? Setelah bangun, Aisyah itu minum susu UHT aja sih, Bu. Baik, susu UHT ya Bu. Lalu setelah itu sekitar pagi atau siang apakah Aisyah ada makan lagi? Kalau di siang hari, Aisyah itu makan nasi sedikit sama telur dadar. Baik, nasi dan telur dadar ya Bu. Lalu apakah Aisyah ada makan cemilan? Nggak ada sih, Bu. Cuma nasi sama telur dadar aja. Udah itu aja. Itu pun dia makannya nggak habis, Bu. Baik, lalu untuk sore hari apakah Aisyah ada makan lagi? Sore hari dia makan sosis, Bu. Oke, untuk sosis bakarnya apakah Ibu bikin sendiri atau beli di luar Bu? Oh, kalau sosis itu anak saya jajan di luar, Bu. Dia itu beli sosis bakar setelah pulang ngaji. Baik, jajan di luar ya Bu. Lalu untuk malam hari, apakah Aisyah ada makan lagi? Oh, di malam hari, Aisyah itu makan nasi sama nugget aja sih, Bu. Saya nggak masak sayur karena saya tahu pasti ujung-ujungnya itu bakal kebuang juga karena Aisyah tuh nggak suka. Oke, apakah Aisyah makan camilan lain? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, baik. Lalu untuk minuman kemasan, selain air putih, apakah Aisyah ada konsumsi minuman kemasan? Kalau minuman, dia tuh cuma minum susu UHT aja, Bu, di paginya itu. Terus selain itu, dia itu minum air putih setelah makan. Oh baik, baik Ibu, saya izin ulangi ya. Lalu untuk di pagi hari Aisyah itu konsumsi susu UHT, lalu di siang harinya ada nasi dan juga telur dadar, lalu di sore harinya itu ada sosis bakar dan di malam harinya itu nasi dan nugget ya Ibu. Iya, Bu, betul itu aja. Bahkan Aisyah pun nggak terlalu suka ngemil, Bu. Baik, pada saat pagi hari kan Aisyah itu minum susu UHT ya Bu. Itu minumnya seberapa banyak ya Bu? Aisyah itu minum susu UHT itu cuma satu kotak aja sih, Bu. Kotaknya itu yang ukurannya kecil. Baik, satu kotak kecil ya Bu. Lalu di siang hari Aisyah ada makan nasi dan juga telur dadar. Itu kira-kira Ibu ingat gak nasinya itu seberapa banyak? Nasinya itu satu centong aja sih, Bu. Satu centong. Mungkin Ibu boleh tunjukkan itu centongnya yang seperti apa? Di sini ada pilihan jenis centongnya. Untuk centongnya tuh yang kayak B ini, Bu. Oh, yang B, baik.
Lalu selanjutnya ada telur dadar ya Bu. Lalu kalau untuk telur dadar itu Aisyah makannya seberapa banyak ya Bu? Cuma 1 butir aja Bu. 1 butir. Lalu apakah Ibu memasak telur dadarnya dengan minyak? Enggak banyak sih Bu saya pakainya. Soalnya saya tuh bikin telur dadarnya itu pakai pan. Jadi saya tuh pakai minyaknya tuh kira-kira cuma 1 sendok makan aja. Oke, baik, 1 sendok makan ya Bu. Lalu untuk di sore hari Aisyah ada makan sosis bakar. Apakah Ibu ingat berapa banyak sosis bakarnya? Aisyah itu makan sosis bakar 2 buah Bu. 2 buah, baik. Lalu di malam hari itu Aisyah ada makan nasi dan juga nugget. Kalau untuk nasinya berapa banyak Bu? 1 centong aja Bu, sama kayak paginya. 1 centong. Lalu untuk nuggetnya? Nuggetnya 3 buah, itu nuggetnya saya goreng Bu. Oke, baik, 3 buah ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Nia telah bersedia menceritakan apa saja yang Aisyah makan kemarin. Nanti kita cari solusinya bersama-sama ya Bu. Iya Bu, saya juga pengen Aisyah itu lebih sehat lagi, terus berat badannya tuh naik. Begini Ibu, berdasarkan hasil penimbangan di Posyandu dan juga informasi yang sudah Ibu berikan tadi, diketahui bahwa Aisyah ini kondisinya adalah BGM Ibu atau bawah garis merah, di mana BGM ini ketika berat badan anak itu masih kurang di antara berat badan seusianya. Dan juga hal ini tuh bisa terjadi karena asupan energi dan juga zat gizinya itu masih kurang Ibu. Dan seperti recall yang sudah kita lakukan tadi, bahwa pemilihan makan Aisyah ini masih kurang dan juga masih kurang bervariatif seperti itu Ibu. Oh, berarti Aisyah juga perlu ya Bu untuk memperbaiki makannya ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi terlihat bahwa Aisyah ini masih makan dalam jumlah yang sedikit dan juga variasi makanan ini masih kurang. Nah, seperti makanan nugget dan juga sosis itu masih sering dikonsumsi ya Bu? Iya Bu, hampir tiap hari konsumsinya. Nah saya pikir itu nggak apa-apa Bu selama Aisyah mau makannya. Tidak apa-apa jika sesekali Ibu, tetapi sebaiknya nugget dan sosis ini diimbangi dengan makanan yang bergizi ya Ibu, seperti telur, daging, ayam, ikan, ataupun sayur dan juga buah, ataupun protein nabati seperti tahu dan tempe. Nah, selain itu jadwal makan juga penting Ibu. Sebaiknya Aisyah ini makan 3 kali dalam sehari makanan utama dan juga 3 kali makan selingan ataupun snack. Seperti itu Ibu. Oh begitu ya Bu, berarti saya juga perlu ya Bu untuk mengatur jadwal makannya Aisyah. Iya Ibu, tidak harus langsung kok, secara bertahap saja biar Aisyah itu terlebih terbiasa. Oh gitu ya Bu, nah saya pikir itu tadinya itu harus langsung Bu. Kalau gitu sih saya kayaknya nggak bakal sanggup, apalagi kan Aisyah kan nafsu makannya juga lagi turun ya Bu. Iya, boleh dilakukan secara bertahap saja ya Bu, biar Aisyah nantinya terbiasa. Nah, selain itu, Ibu juga bisa mungkin membuat karakter makanan yang menarik bagi anak. Misalnya nasinya itu dibentuk seperti karakter-karakter yang unik. Ataupun Aisyah ini kan suka nugget ya Bu, mungkin nuggetnya ini kita bisa modifikasi. Bisa Ibu buat sendiri atau homemade. Dimana kalau buat sendiri ini bisa dari daging ayam, yang nanti itu bisa Ibu tambahkan dengan sayur seperti brokoli ataupun wortel. Nah, kalau misalnya dengan nugget homemade ini kan asupan gizinya kemungkinan masih bisa terpenuhi ya Bu. Selain Aisyah ini bisa meningkat nafsu makannya, asupan gizi Aisyah juga bisa terpenuhi. Kira-kira apakah memungkinkan jika Ibu melakukan seperti itu Ibu? Oh iya juga ya Bu, saya sama itu nggak kepikiran kayak gitu. Kalau gitu sih saya insya Allah sanggup untuk jalaninnya Bu. Nanti saya di rumah bakal coba untuk bikin makanan Aisyah lebih menarik lagi. Baik Ibu, saya senang mendengarnya jika seperti itu. Untuk buah, Ibu mungkin bisa membuat jus ataupun smoothies ataupun es krim buah. Nah, biasanya kan anak-anak suka es krim ya Bu. Oh baik ya Bu, nanti saya bakal coba di rumah. Nah, kalau begitu supaya kita lebih yakin dengan solusinya, apakah Ibu bisa mengulangi kembali apakah rencana yang akan kita lakukan untuk meningkatkan nafsu makan Aisyah Bu? Iya Bu, nanti saya di rumah itu bakal coba buat modifikasi makanan Aisyah itu menjadi lebih menarik lagi. Seperti nugget yang saya buat akan dicampurkan dengan sayur. Kemudian untuk buah-buahan itu akan saya jadikan jadi jus atau enggak smoothies atau enggak es krim buah. Kemudian juga saya juga perlu ya Bu untuk mengatur jadwal makannya Aisyah. Iya betul Ibu, nanti mungkin bisa ditambahkan dengan juga protein nabatinya ya, seperti tahu ataupun telur. Nah, untuk contoh-contoh menu modifikasi untuk Aisyah nanti akan saya buatkan supaya nanti Ibu ada gambaran ya Bu. Oke baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya insya Allah bisa jalannya sedikit-sedikit Bu. Saya akan buat makanan Aisyah itu menjadi lebih menarik lagi Bu. Baik Ibu, berdasarkan pembicaraan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Aisyah ini berat badannya masih di bawah garis merah ya Ibu. Nah, ini tuh bisa terjadi karena asupannya masih kurang dan juga variasi pemilihan makanannya itu masih terbatas ya Bu. Iya Ibu, sekarang saya jadi lebih ngerti.
Iya, saya hargai usaha Ibu untuk datang ke sini. Nah, dengan memantau pola makan Aisyah dan juga memantau perkembangan Aisyah, semoga nanti berat badan Aisyah bisa meningkat ya, Bu. Ibu, nanti saya akan coba saran tadi di rumah. Baik, jika Ibu tidak keberatan, nanti sekitar 2 minggu ataupun 1 bulan lagi kita jadwalkan konsultasi lanjutan ya, Bu. Apakah Ibu berkenan? Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya. Baik, sama-sama Ibu Nia. Semoga Aisyah lekas sehat dan juga berat badannya bisa meningkat ya, Bu. Amin, terima kasih ya Bu. Sekarang saya permisi dulu ya Bu. Baik Ibu, hati-hati di jalan ya, Bu.